Anda tahu pesulap merah? Saya pesulap putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Dalam video kali ini saya akan berbagi inspirasi judul skripsi kepada mahasiswa Indonesia. Tapi inspirasi judul skripsi kali ini saya akan angkat satu cerita, satu fenomena yang telah viral di media sosial, yaitu mengenai pesulap merah. Nah, Anda tahu pesulap merah? Saya pesulap putih. Nah, jadi kita akan coba membuat satu kajian mengenai berita viral pesulap merah ini. Nah, ini saya katakan, saya bukan memberikan judul skripsi ya, saya memberikan inspirasi. Karena saya selalu mengatakan kalau judul skripsi itu dari orang lain, maka sulit kita untuk menyelesaikan judul itu. Tapi karena kita mengetahui atau memahami fenomena-fenomenanya, kita mengetahui masalah-masalahnya, maka itu adalah jalan untuk memudahkan kita menyelesaikan judul itu, menyelesaikan penelitian itu. Nah, jadi yang akan saya sampaikan di sini ini adalah kira-kira seperti inilah narasinya. Kalau Anda sudah memahami fenomena atau masalahnya, saya yakin Anda paham ya, karena Anda adalah pengamat media sosial sejati. Nah, ya. Jadi dalam video kali ini saya akan menyampaikan 11 yang bisa kita kaji dari pesulap merah itu. Bisa juga lebih, tapi saya akan sampaikan 11 saja. Yang pertama adalah eksperimental pesulap merah dalam pembongkaran trik-trik dukun. Nah ya, jadi ini kajian secara eksperimen. Bisa kita lakukan kajian secara eksperimen bagaimana pesulap merah itu dalam membongkar trik-trik dukun. Ya, ini satu kajian yang menarik menurut saya dan mudah untuk diselesaikan. Kemudian yang kedua, pengaruh pesulap merah di media sosial terhadap eksistensi paranormal. Nah, jadi kita mengetahui bahwasanya viral nih mengenai pesulap merah, berarti dia mempunyai pengaruh. Nah, ya, dia mempunyai pengaruh di media sosial. Tapi yang mau kita kaji adalah terhadap eksistensi paranormalnya. Karena lawan daripada pesulap merah ini adalah paranormal. Nah, bagaimana eksistensi paranormal ketika viralnya daripada pesulap merah itu? Nah, Anda kan sering menganalisa ya, sering ngomong-ngomong kepada orang lain, oh pesulap merah itu begini, terganggu paranormal, terganggu para dukun-dukun. Nah, seperti itu. Sekarang Anda kaji itu secara ilmiah. Nah ya, nanti Anda akan mendapatkan jawabannya. Apakah terganggu, apakah tidak, ataukah biasa-biasa saja. Nah ya, ini adalah kajian kita. Kemudian yang ketiga adalah gaya komunikasi pesulap merah dalam berdialog dan membongkar kebohongan-kebohongan publik. Saya melihat bahwasanya ada beberapa kali pesulap merah itu mengatakan dia akan bongkar nih, jangan ngomong publik seperti itu, jangan ngomong ke publik seperti ini gitu, harus ada pembuktian dan sebagainya. Nah, kita akan kaji itu daripada gaya komunikasinya bagaimana. Kemudian yang keempat adalah visi dan misi pesulap merah hadir di media sosial. Apa sih visi dan misinya? Ataukah ingin menjadi seorang yang viral saja atau bagaimana? Nah ya, jadi ada di sini nilai-nilai yang mau kita keluarkan, nilai baiknya atau nilai entertainment saja atau seterusnya. Nah, ini bisa kita kaji, bisa kita analisa daripada konten-konten yang ada. Kemudian yang kelima adalah nilai-nilai edukasi dari konten pesulap merah. Banyak orang mengatakan bahwasanya konten daripada pesulap merah itu banyak edukasinya. Nah, sekarang Anda sebagai seorang peneliti coba kaji, benarkah ada nilai edukasi itu? Kalau ada, diungkapkan, satu begini, dua begini. Nah, ini adalah kerja yang mudah sekali dan sangat menarik ya. Jadi ini adalah judul skripsi yang sedang viral, judul skripsi yang update. Nah, kemudian yang keenam adalah santet dalam
perspektif Islam dan hubungannya dengan aksi pesulap merah. Pesulap merah itu sering mengatakan bahwasanya jangan bawa-bawa agama. Nah, seperti itu ya, jangan bawa-bawa agama. Kemudian kita akan kaji itu dalam perspektif Islam. Nah, bagaimana santet itu dalam perspektif Islam dan bagaimana kita menghubungkan dengan pesulap merah seperti narasi yang baru saja saya katakan tadi. Kemudian yang ketujuh adalah pesulap merah dalam pandangan hukum Islam. Nah, bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pesulap merah ini? Apakah benar cara yang seperti ini pernah dicontohkan oleh sahabat, pernah dicontohkan oleh para rasul, atau menggunakan nas-nas yang lainnya ya? Di sini boleh kita kaji. Kemudian yang kedelapan adalah perseteruan pesulap merah dengan Gus Samsudin. Nah, ini juga menjadi satu berita yang viral. Yang di sana melaporkan sana, yang di sana ditantang sana, banyak terjadi penantangan ya, ada adu tembak, ada adu ya, berbagai macam adu lah ya, berbagai macam adu, berbagai macam argumen yang hadir di sana. Kemudian ini bisa Anda kaji sesuai dengan prodi Anda ya. Saya ulangi, perseteruan pesulap merah dengan Gus Samsudin _2 kajian terhadap bla 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 bla. Jadi bisa Anda sesuaikan itu. Kemudian yang kesembilan adalah analisa keilmiahan konsep pembongkaran trik pesulap merah. Pesulap merah ini selalu mengatakan dia kerja berdasarkan ilmiah. Ya, dia kerja berdasarkan pembuktian ilmiah. Nah, jadi ini menjadi satu daya tarik juga bagi skripsi kita. Apakah trik-trik yang ada pada pesulap, pada diri pesulap itu, terutama pada diri pesulap merah, bisa nggak dibuktikan secara ilmiah? Nah, ini juga menjadi satu judul skripsi yang sangat menarik dan sangat menantang sekali. Kemudian yang ke-10 adalah pengaruh pesulap merah terhadap orang-orang yang bercita-cita menjadi dukun. Nah ya, ada nggak orang bercita-cita menjadi dukun? Ada ya, ada dengan berbagai macam latar belakang, dengan berbagai macam keinginan ada. Atau bercita-cita menjadi paranormal atau sejenisnya gitu kan. Nah, kita melihat nih bagaimana pengaruh, apakah setelah dibongkar, apakah setelah mempunyai pengaruh yang besar pesulap merah itu, orang-orang yang mau menjadi dukun tak mau lagi menjadi dukun, atau orang yang mau menjadi dukun semakin bersemangat. Nah ya, jadi kita akan kaji ini secara ilmiah. Kemudian yang ke-11 adalah kekuatan warna merah pada diri seorang pesulap. Kita mengetahui bahwasanya pesulap merah itu memakai pakaian warna merah, namanya juga pesulap merah ya. Nah, lantas apa sih kekuatan warna merah itu pada diri dia? Nah, ini menjadi kajian yang menarik juga saya pikir ya. Karena saya bukan pesulap merah, saya adalah pesulap putih. Nah ya, inilah kajian yang menarik sekali. Dan inilah inspirasi judul skripsi yang bisa saya share. Mudah-mudahan informasi ini menambah wawasan Anda atau membantu Anda dalam kepusingan mencari judul skripsi apa sih yang update. Atau malah menambah kebuntuan berpikir Anda dengan hadirnya video ini. Baik, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda dan saya ucapkan kepada Anda semangat dalam menyelesaikan tugas akhir Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.